Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dimana kali ini gue dapat kiriman IM DIY khusus spesial punya Om Dirga. Thank you ya Om udah kirim untuk di review. Sebelumnya saya mau ngomong dikit, memang saya kadang-kadang review yang begini juga. Kalau misalkan ada yang mau punya project gitu, IM DIY atau earbud, dan suka review saya, bisa dikirim untuk dicoba reviewnya. Seperti review pertama saya aja itu prototipenya MK150 dari Wilson. Oke, kita langsung bahas aja seperti biasa. Gue bakal bahas dari build, suara, dan juga perbandingannya. Oke, kita mulai dari build-nya dulu ya. Saya terima ini bentuknya seperti ini dengan kabel yang cukup wow. Kita bahas dari housingnya dulu. Housingnya sendiri ini plastik ya. Housingnya plastik. Dia warnanya ada smoky color gitu untuk nutupin apa yang di dalam. Tapi kalau di terawang sebenarnya bisa juga sih kelihatan. Ini kabelnya dia pakai konektor MMCX. Lalu dia tipenya persis seperti Shure 215 ya. Tuh, lihat dia punya nozzle panjang, tipis dengan filter kecil. Ya tipsnya kecil. Nah, ini lihat. Kelihatan nggak? Di dalamnya itu kelihatan sekali itu balance armature, bukannya dynamic driver kotak-kotak ditumpuk tuh, lihat ya. Dibilang spesifikasinya ini ada 3 balance armature di dalamnya. Dan memang suaranya buat saya memang seperti itu, persis 3 balance armature ya. Nah, kemudian untuk secara build-nya sendiri cukup baik, seperti saya dulu pernah punya macam Shure 215 dan itu bertahan cukup lama dan nggak patah-patah, nggak ada yang rusak gimana-gimana, cuma MMCX-nya aja makin lama makin longgar. Kalau ini MMCX-nya masih kerasa kuat dan kabelnya sendiri bagus ya. Saya nggak tahu ini kabel DIY atau kabel beli, cuma bukan DIY sih, karena dia ada beginiannya. Dia pakai apa, Y splitternya pakai apa namanya nih, polar bear gini, lucu juga sih. Kabelnya berasa lemes dan bagus, selalu mencolok banget karena warnanya emas ya. Ini kelihatannya kayaknya 8 braid sih. 8 braid di bawah, kemudian 4 braid di atas. Secara build quality saya suka banget, dan ini nih seperti ini fittingnya ya bagus ya, memang nempel gitu. Saya paling suka tipe begini karena sangat-sangat stabil di telinga. Oke, kemudian seperti biasa untuk suaranya gue pakai X-Duo X10 dan juga iFi XDST untuk menilainya, dan ini adalah lagu-lagunya. Oke, kita langsung aja. Ini sangat ini contoh yang bagus sekali untuk contoh apa suara multi BA ya sebenarnya. Nanti akan gue jelasin kenapa. Yang pertama dari bassnya. Bassnya itu sendiri bisa cukup dalam. Dia tapi apa ya, kalau lu biasa dengar dynamic yang ceduk 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 gitu ya, yang rada dalam lalu gebuk gitu. Ya ini salah satu tipikal BA yang nggak bisa ngelakuin hal itu. Memang ada beberapa BA yang bisa, tapi teksturnya tuh bakal beda banget sama dynamic. Dia jauh lebih cepet. Mukulnya tuh kayak nggak sekencang dynamic, jadi duknya itu lebih kayak dep gitu. Kalau yang ini ya, yang nggak bisa terlalu, bukan tipe yang terlalu asik, kecuali kalau lagunya kayak apa ya, kayak dikasih memang EDM yang kenceng, dia sebenarnya bisa lumayan ngasih bass yang kencang. Cuma untuk bass apa, kalau lagu biasa-biasa aja gue ngerasa lagu-lagu yang bassnya nggak di boost gitu, gue ngerasa kuantitas bassnya kurang untuk kasih fun itu ya. Overall tapi dia cepet, nggak keteteran, tapi kurang deep, kurang tight aja, dan kurang punchy. Kemudian kita beralih ke transisi ke mid range ya. Mid range-nya ini sendiri sebenarnya rada unik karena di sini kerasa ada inkoherensi, nggak koheren ya. Dari low mid ke upper mid-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya gue pertama kali nyetel lagu seperti Ed Sheeran gitu. Ed Sheeran yang Photograph kan. Kalian tahu lagu itu pasti suaranya kayak apa. Di awal kan loving can hurt you. So itu dia bakal apa ya, ngerasa, lu bakal ngerasa langsung dari awal, oh ini EM yang warm nih. Yang warm karena vokalnya itu nggak terlalu, vokal si Ed Sheeran itu bakal kerasa tebel nggak, dan nggak terlalu tipis. Tapi ketika dia mulai kasih energi di vokalnya, kayak I swear will get easier, itu langsung lu berasa tiba-tiba itu jadi vokalnya tipis.
Jadi ada transisi yang kurang baik dari low mid ke upper mid, dan upper mid itu upper mid maksud gue yang lumayan nyaris ke lower treble gitu. Jadi tiba-tiba tipis, tiba-tiba jadi rada sibilance. Dan jujur aja gue kurang suka bagian situ karena suaranya jadi gak nyambung. Ini mau warm atau mau bright atau mau rada cold gitu. Gue kurang suka bagian situ aja. Kemudian beralih ke treble-nya. Nah lucunya begini, tadi yang gue bilang kan warm, vokalnya tuh warm rasa gitu. Ada lower mid-nya tuh lebih dominan dibanding upper mid-nya. Tapi ketika kita ke treble, kita langsung ngerasa ini seolah IM yang rada bright. Ketika kita main lagu yang gak ada vokalnya. Contohnya La Campanella atau La Primavera. Dari awal itu mereka mainnya treble, nggak main low, nggak main vokal. Karena dari awal langsung pakai violin gitu. Pokoknya violin cepet gitu dan nadanya rada tinggi langsung. Itu lu bakal ngerasa oh ini IM yang bright justru. Jadi ada ketidaksinambungan di situ ya. Tapi gue jujur aja, treble-nya gue suka. Kenapa? Karena dia treble-nya cepet, lumayan extend. Maksudnya ekstensinya tuh pas lah buat gue yang ya sedikit kurang extend dikit di upper treble-nya. Cuma untuk gue enjoy lagu-lagu yang pakai treble gitu, gue suka banget. Jadi gue ngomong ini cocok sebenarnya buat lagu kayak klasik, lagu-lagu yang kayak Lindsey Stirling itu juga enak gitu. Lindsey Stirling kan dia EDM campur biola gitu. Biolanya dia biasanya main nada tinggi tapi dikasih EDM untuk ngasih bass yang kenceng gitu. Nah bassnya tuh berasa asik di sini, treble-nya berasa asik. Tapi di lagu itu jarang ada dia pakai low mid range gitu. Gue ganti ke pop itu langsung berasa warm. Aneh sih gue ngerasa ini rasanya yang cukup aneh gitu. Sebenarnya jadi gue kalau misalnya ngomong low sama treble-nya, gue suka digabungin buat lagu-lagu yang instrumental yang butuh treble kenceng, yang butuh bass yang cepet gitu. Jadi dia agile, dia lincah sebenarnya suaranya. Tapi kalau dikasih vokal kok tebel gitu. Jadi buat gue vokalnya di sini nggak nyambung suaranya. Kita beralih ke teknikalitas. Sebenarnya teknikalitas separasi itu lumayan baik loh, lumayan baik separasi. Cuma diganggu dengan tonalitas yang tiba-tiba picky, nggak terlalu kekontrol di upper mid-nya itu, sehingga jadinya kadang-kadang bagian itu aja nutupin. Tapi separasinya sebenarnya cukup bagus. Dengan kapabilitas untuk 3BA-nya ini cukup baik. Kemudian soundstage-nya sendiri nggak terlalu ada dimensi 3D, depth-nya itu nggak terlalu ada. Tapi 2 dimensi kanan kiri itu lumayan gitu. Maksudnya gue dulu ngerasa gue punya Shure bentuknya sama persis 215 itu ya. Soundstage sempit banget, yang ini lumayan luas anehnya. Kanan kirinya itu cukup luas. Kemudian imagingnya gimana? Imagingnya seperti yang gue bilang tadi, kanan kiri aja, nggak terlalu ada atas bawah depan belakang gimana-gimana, 3 dimensi nggak terlalu berasa. Tapi ya lumayannya untuk yang instrumental, orkestra gitu, dia lumayan bisa, gue bisa nitpicking kanan kirinya itu cukup baik. Kemudian gimana dengan perbandingannya? Gue akan langsung aja bandingin sama yang IM yang semua orang udah pada tahu lah ya. Blonde BL03. Nah, Blonde BL03 ini single dynamic, jadi secara spesifikasi driver sudah beda. Dimana kalau gue ngomong tonal, ini udah yang bener lah, karena dia warm, bassnya gede, vokal smooth, treble-nya smooth. Kalau di sini, bassnya cepet, mid-nya warm, treble-nya rada bright, cepet. Ini rada aneh sih. Jadi gue ngomong tonal, emang single dynamic jauh lebih gampang diituin karena dia nggak mungkin nggak koheren ya, cuma single satu dynamic doang. Tapi kalau gue ngomong secara teknikalitas, jujur aja IM punya Om Dirga ini, dia jelas secara teknikalitas lebih baik dibanding Blonde. Maksudnya separasinya lebih baik, soundstage-nya 11-12 sih. Tapi maksud gue separasinya, lalu detailnya itu jelas di atas Blonde. Kalau misalnya gue ngomong Blonde itu rankingnya C ya. Nah ini rankingnya udah ranking B nih, sekelas sama Tin T4 sama Moondrop XSS secara teknikalitas. Karena gue kasih lagu yang cukup ribut gitu ya, dia lumayan bisa untuk ngasih separasi yang baik dan gak numpuk-numpuk. Cuman gue kurang suka balik lagi di tonalnya aja. Gimana dengan Tin T4? Tin T4 sendiri itu lebih secara teknikalitas gue enjoy-nya mirip lah untuk lagu-lagu yang sifatnya itu seperti klasikal, single instrument, Lindsey Stirling gitu ya. Itu gue senang sama-sama punya bass yang cepat, sama-sama punya treble yang extend. Cuman beda rasa aja. Di sini BA dan kata lain
dia memang lebih cepat secara itunya. Cuma kalau di extension, kita ngomong extension, Thin T4 itu lebih bisa extend, lebih bisa lepas gitu. BA tuh kadang-kadang gue emang berasa ada batasan frekuensinya memang. Jadi gitu aja overall, this is a quite good IEM ya. Secara teknikalitas dan kapabilitas juga potensinya sangat baik. Karena detail apa separasi udah bagus. Cuma jujur aja transisinya itu loh, gue nggak suka dari low mid ke upper midnya, ke treble-nya itu nggak smooth dan berasa frekuensinya loncat. Jadi gitu aja paling masukan yang saya bisa kasih. Tapi untuk yang DIY ya 3BA loh. Memang nggak gampang gitu ya untuk nyeting frekuensi biar benar-benar nyatu koheren itu. Gue biasa ketemu banyak masalah ini juga bahkan di produsen-produsen ya emang udah terkenal gitu. Oke gitu aja. Kalau lu suka video ini tolong like dan subscribe. Jadi kalau misalnya lu ada IM atau earbud atau apapun yang DIY dan suka review, cara review gue, perbandingan IM gue, bisa dikirim untuk gue review dan bandingin sama IM-IM yang gue punya sekarang. Gitu aja. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya.